SM Store, amanah dalam muamalah. Iya, cari-cari nggak temu, lupa ambil yang lama. Ada anaknya 2, ya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Para hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Darul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang azan. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang hukum azan, bahwa pendapat yang rajih hukum azan itu adalah fardu kifayah. Dan kewajiban tersebut atas laki-laki saja. Adapun wanita maka tidak wajib mengumandangkan azan, tidak pula iqamah. Tetapi apabila seorang muslimah mengumandangkan azan atau iqamah di antara saudari-saudari mereka sesama muslimah, maka selama tidak terdengar oleh laki-laki maka tidak mengapa, boleh dilakukannya. Pernah sahabat Abdullah bin Umar ditanya, hal 'alan nisa'i azan? Apakah perempuan itu boleh mengumandangkan azan? Maka sahabat Abdullah bin Umar marah dan beliau berkata, anha an dzikrillah, apakah aku akan melarang mereka untuk berzikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Waktu lafaz beliau ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak melarang. Berarti boleh bagi perempuan mengumandangkan azan, asal tadi selama suaranya tidak terdengar oleh laki-laki, berarti tidak keras ya. Oleh karenanya apabila saudari muslimah yang mengerjakan sholatnya di rumah, ya, mengerjakan sholatnya di rumah sendirian atau berjamaah sesama muslimahnya, apakah itu di rumahnya seorang wanita dengan anak-anaknya, dengan saudari-saudarinya, atau satu asrama, satu pesantren yang semuanya akhwat dan tidak ada laki-laki, kemudian mau mengumandangkan azan, maka itu boleh, asal suaranya tidak terdengar oleh kaum laki-laki. Berarti tidak sampai keluar rumah, ya, sampai keluar tempat yang mereka ada di dalamnya. Wallahu ta'ala alam, ini insyaallah pendapat yang benar. Disebutkan juga kemarin tentang tata cara azan. Tata cara yang pertama yang disebut adalah yang masyhur dikumandangkan oleh muadzin orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Kemudian berikutnya
beliau mengatakan istihbabut tarji'. Istihbab at-tarji'. At-tarji' disebut juga dengan at-tarbi', dari kata rabba'a yurabbi'ut tarbi', dari kata arba'ah. Tayyib. Apa itu tarbi'? Sebenarnya yang masyhur dahulu azan itu ada 3 macam. Di sini cuma disebut 2. Makanya saya langsung saja. Dahulu azan, tata cara azan itu yang masyhur ada 3 macam. Masyhur dengan istilah yang pertama itu adalah azan Kufah, azan Makkah dan azan Madinah. Itu istilah mereka. Azan Kufah, azan Makkah dan azan Madinah. Yang pertama azan Kufah. Azan Kufah ini kalimatnya ada 15. Sebagaimana yang masyhur di Indonesia, ya, yang masyhur di Masjidil Haram pun pakai yang 15. Ya, yang biasa dikumandangkan Mahmudi. Coba kita baca coba. Ya kita hitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah ya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wah, baru tahu ya, ternyata 15 yang dibaca ya. Betul, baru tahu ya kalau 15. Ini dikenal dahulu dengan disebut dengan azan apa tadi? Kufah. Kufah. Kalau sekarang masyhurnya bukan di Kufah, bahkan ini yang paling masyhur sekarang di dunia ini. Di negeri-negeri kaum muslimin. Ini dulu istilahnya. Yang kedua azan Makkah. Azan Makkah ini yang 19 kalimat yang disebut dalam hadis ini. Yang disebut dalam hadis tarbi' atau tarji' ini. 19. Bagaimana itu? Sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, 4. Lalu kemudian 2 kalimat syahadat itu dibaca 2 kali. 2 kalimat syahadat dibaca 2 kali 2 kali. 2 kali 2 kali maksudnya di situ. Sehingga 4 kali 4 kali bacanya. Yang pertama dibaca lirih. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu baca asyhadu alla dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lirih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diulang lagi dengan keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus keras. Sama. Berarti nambah 4 kan? Sehingga menjadi totalnya 19. Ini namanya adzan Makkah yang jenis kedua. Istilah juga dengan tarji' atau tarbi'. Tarji' ini kan mengulang. Raja yuraju. Tarji' maksudnya mengulang 2 kalimat syahadat. Diulang 2 kali 2 kali. Kemudian yang ketiga adalah azan Al-Madinah, azan Madinah. Azan Madinah ini persis dengan azan tarbi' atau tarji', azan Makkah persis. Hanya saja takbirnya 2 kali. Takbirnya hanya 2 kali, dikurang takbir 2 kali. Sehingga totalnya ada 17 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Begitu. Kayak tarbi' dan tarji', tapi cuma 2 kali tadi takbirnya. Mahmudi tanya, bagaimana Ustaz? Anak pakai yang mana? Katanya. Yang masyhur saja. Khawatir, apalagi yang ketiga nih, khawatir yang 3. Nanti antum azan, setelah selesai azan datang orang. Mas, tadi speakernya nggak nyala ya awal-awal ya kan? Soalnya kedengarannya cuma takbirnya 2 kali. Itu gitu kiranya. Tayyib. Jadi pakai yang masyhur Al-Kufah. Intinya apabila kita dapati azan seperti itu, ini bukan bid'ah. Ini sunnah juga. Ya, ini sunnah dan dilakukan dari zaman dahulu. Kalau ada jenis adzan yang seperti tadi, itu bukan bid'ah tapi termasuk juga
sunnah. Tiga cara ini semuanya adalah benar dan terdapat riwayat-riwayat sahih tentang hal tersebut. Kemudian pembahasan berikutnya, at-taswibu fil adhanil awwal subhi. At-taswib yaitu kalimat as-salatu khairum minan naum. Mengucapkan as-salatu khairum minan naum pada azan pertama di salat subuh. An Abi Mahdhurata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhana wa fihi, dari Abu Mahzurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya satu azan dan di dalamnya yaitu kalimat hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Kemudian kata beliau fil ula minas subhi, pada azan pertama dari subuh, gitu maksudnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qala al-Amiru San'ani fi Subulis Salam. Subulis Salam ini kitab syarah Bulughul Maram. Qala Banu Ruslan fa syar'iyyatut tasbib inna ma hiya fil adhanil awwalil fajr. Syariat taswib kalimat as-salatu khairum minan naum itu hanya pada azan pertama untuk salat subuh. Li'annahu li'iqadhin naim, karena azan tersebut untuk membangunkan orang yang tidur. Wa ammal adzanu tsani fa innahu i'lamun bidukhulil waqti wa du'aun ila shalah. Adapun azan yang kedua adalah untuk memberitahukan masuknya waktu dan memanggil untuk menunaikan salat. Tetapi ya ikhwan, perlu diketahui dalam masalah ini sebenarnya ada khilaf di antara para ulama tentang kalimat taswib ini, apakah di azan pertama untuk salat subuh ataukah di azan yang kedua. Ada khilaf di sini. Adapun pendapat di sini, pendapat yang dikeluarkan oleh penulis kitab ini juga dikuatkan oleh Syekh Albani. Syekh Albani menguatkannya. Adapun pendapat yang kedua yaitu taswib ini dilakukan di azan yang kedua. Ini pendapat ini dikuatkan juga oleh banyak ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini menguatkan yang kedua. Beberapa dalil disebutkan panjang, silahkan antum cek, boleh browsing juga banyak. Kalau di browsing silahkan ambil ilmu, pelajari di situ. Namun yang rajih insyaallah taala adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh di sini, bahwasannya at-taswib itu adalah untuk azan yang pertama. Taswib itu untuk azan yang pertama. Ini insyaallah yang lebih kuat, tapi silahkan antum baca. Namun intinya kalau memang ada saudara kita yang azan subuh yang kedua menggunakan taswib, maka menunjukkan memang ada imamnya, ya kan? Ada imam yang mendahuluinya. Ya, tidak keliru mereka selama mereka berdasarkan ilmu, selama mereka berdasarkan belajar, berdasarkan ilmu. Apalagi apabila masjid tersebut berada di tengah-tengah di antara masjid-masjid atau masyarakat yang condong kepada pendapat yang kedua, bahwasanya taswib itu di azan yang kedua. Nah, sementara terlebih lagi masjid tersebut azannya cuma sekali, bukan dua kali, maka lebih berhak lagi untuk taswib dilakukan pada azan yang kedua. Coba bayangkan, dia cuma satu-satunya masjid, ya, cuma satu-satunya masjid yang orang-orangnya condong ke pendapat azan yang pertama. Taswib itu di azan yang pertama, yang lain tidak. Taswibnya di azan yang kedua. Azan pas sholat subuh itu namanya azan yang kedua. Karena azan yang pertama itu sebelum subuh, setengah jam atau 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Itu azan yang pertama untuk subuh. Dia satu-satunya saja orangnya berpendapat bahwasanya tasbih itu di azan yang pertama. Satu, sudah sendirian lagi. Yang ada fitnah nanti. Yang kedua, lebih lagi ternyata di masjid tersebut azannya cuma sekali. Ya kan? Azannya cuma sekali.
yaitu ketika subuh aja nggak ada adzan yang pertama, adzan yang cuma adzan yang sekali aja, adzan yang kedua itu aja. Nah, maka lebih berhak lagi untuk melakukan tasbihnya di adzan pada waktu masuknya subuh, ya. Wallahu ta'ala alam, seperti yang kita lakukan di masjid kita ini. Mungkin Anda lihat ya, ustaz-ustaz secara umum itu condong ke pendapat yang ini insyaallah. Cuman keadaan beda, ya kan? Azurufnya beda, keadaan kondisinya beda. Ya, beda kalau kita memang berada di tengah-tengah masyarakat yang berilmu, paham masalah perbedaan yang seperti ini, yang pertama. Yang kedua, memang di tempat tersebut dilakukan 2 kali azan, maka boleh yang seperti itu di azan keduanya tanpa tasrif. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pembahasan berikutnya, istihbabul adzan fi awalil waqti wa taqdimu alaihi fil fajr khasatan. Anjuran adzan itu dilakukan di awal waktu dan agar menyegerakannya, terutama untuk sholat subuh secara khusus. Nah, kita tahu ketika membahas waktu-waktu sholat, bahwasanya sholat itu yang paling utama dikerjakan di awal waktu. Kecuali apa? Kecuali Isya. Maka Isya ini waktu yang paling utama adalah di akhirnya, asal tidak ada masyaqqah, asal tidak memberatkan. Yang kedua adalah sholat zuhur ketika cuaca sangat panas. Jadi intinya pada asalnya secara umum sholat itu dikerjakan di awal waktu. Nah, sebagaimana sholat itu utamanya, yang paling utama dikerjakan di awal waktu, maka tentunya adzannya di awal waktu, jangan mengundur waktu. Dalilnya berikut ini. An Jabir bin Samurah qala, kana Bilalun yu'addin idza zalati syamsu la yakhrumu. Summa la yuqimu hatta yakhruja ilaihi nabi. Fa idza kharaja aqama hina yarah. Bilal dahulu biasanya mengumandangkan azan apabila matahari sudah lengser dan tidak menundanya lagi, langsung. Jadi di awal waktu, kita tahu awal waktu zuhur ketika matahari lengser berarti itu sudah awalnya. Maka itu yang dilakukan Bilal, langsung azan. Kemudian Bilal tidak iqamah sampai Rasulullah SAW keluar dari rumahnya masuk ke masjid. Fa idza kharaja aqama hina yarah. Dan apabila beliau SAW keluar, maka Bilal mengumandangkan iqamah ketika Bilal melihat beliau SAW. Jadi rumah beliau kan dekat masjid. Rumah Rasulullah SAW dekat masjid. Maka Bilal selalu mengawasi keluarnya Rasulullah SAW untuk menunggu salat. Ketika Rasulullah keluar dan Bilal melihat beliau, maka beliau langsung mengumandangkan iqamah. Karena memang iqamah itu haknya imam. Iqamah itu haknya imam, bukan muadzin. Bukan muadzin. Disayangkan sekali kalau ketika pas muadzin iqamah kemudian nyari imam, mana imamnya. Ini keliru ini. Ada enggak? Ada kadang-kadang ya kan. Setelah iqamah enggak ada imamnya. Ente gitu kan. Ente fadol dulu baru iqamah, ya kan? Cari dulu, enggak ada imam rawatibnya enggak ada. Cari dulu antumnya, siap ya, baru iqamah. Jangan dibalik ya. Setelah iqamah baru cari imamnya. Karena memang imam itu iqamah itu haknya imam. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina Ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal biasanya mengumandangkan adzannya di waktu masih malam. Di waktu masih malam, belum masuk waktu fajar. Ini adzan yang pertama. Fakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Maksudnya bagi yang mau berpuasa, ini waktunya sahur. Ini waktunya sahur. Hatta yu'adzina Ibnu Maktum, makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzannya. Ini adzan yang dikumandangkan Ibnu Maktum adalah adzan yang kedua, menandakan masuknya waktu salat subuh. Sudah terbit fajar. Kalau terbit fajar,
Makanya batasan makan dan minum sampai adzan yang kedua. Nah, ini penegasan sebenarnya. Ini di antara hadis yang menegaskan bahwasanya taswib as-salatu khairum minan naum adalah pada adzan yang pertama. Wa qad bayyana an-nabiyyu al-hikmata min taqdimil adzan fil fajr al-waqti. Dan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hikmah dari disegerakannya azan waktu sholat subuh di awal waktu. Beliau bersabda, la yamna'anna ahadakum azanu bilalin min suhurihi fa innahu yu'azzin aw qala yunadi bilailin liyarji' qa'imakum wa liyunabbiha na'imakum. Janganlah azannya Bilal mencegah kalian, menghentikan kalian dari sahurnya. Yang ketika itu waktu sahur, maka adzannya Bilal itu tidak menghalangi, tidak menghentikan dia untuk makan sahur. Artinya apa? Ini adzan yang pertama, belum masuk waktu subuh, makan terus. Fa innahu yu'adzin, sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan. Au yunadi, sama bilailin, di waktu masih malam, belum masuk fajar. Liyarji'a qa'imakum wal yunabbiha na'imakum. Hikmahnya adalah agar di antara kalian yang sholat yarji' kembali. Maksudnya sudah cukup sholatnya, ya. Persiapan yang mau berpuasa, waktunya untuk makan untuk sahur. Wal yunabbi na'imakum, dan untuk membangunkan yang masih tidur agar sholat malam. Jadi orang itu kan bermacam-macam. Ada yang sholat di sholat malamnya itu di awal-awal, ya kan? Sehingga apabila datang adzan ini diharapkan dia menyelesaikannya dan istirahat kalau memang mau berpuasa sehingga bisa sahur. Dan yang tidur maka hendaknya dia bangun, ada waktu masih untuk sholat malam. Ini diantara hikmah dari adzan yang pertama. Berikutnya, ma yuqalu inda sama'il adzani wal iqamah. Yang dibaca ketika mendengar azan dan iqamah. Nah, ini anak kita udah masyhur ya. Udah masyhur apa yang dibaca ketika mendengar azan. An Abi yustahabbu liman sami'al adzan wal iqamah an yaqula misla ma yaqulul muazzin. Dianjurkan bagi orang yang mendengar azan dan iqamah, yaitu mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzinnya. An Abi Sa'idin an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, untuk azan sepakat para ulama, tapi untuk iqamah, menjawab iqamah itu ada khilaf. Apakah menjawab iqamah itu seperti menjawab azan atau tidak? Memang ada khilaf dari para ulama. Ada yang mengatakan menjawab, karena iqamah itu ya azan. Iqamah itu azan. Karena Rasulullah SAW bersabda, bainal adzanaini shalah. Antara dua adzan adalah salat. Maksudnya dua adzan ini apa di sini? Adzan dan iqamah. Di sini Allah Taala menyebutkan iqamah dengan kata adzan, menunjukkan iqamah itu sama dengan adzan. Nah, kalau sama, maka sebagaimana disyariatkan menjawab muazzin yang mengumandangkan azan, maka sama kalau begitu disyariatkan juga menjawab iqamah, menjawab iqamah. Sekali lagi itu khilaf, ya kan? Khilaf. Pendapat yang kedua itu beda lagi. Mereka mengatakan iqamah sendiri, azan sendiri. Maka yang disyariatkan untuk azan belum tentu sama dengan disyariatkan untuk iqamah. Ketika tidak disyariatkan untuk iqamah, maka tetap pada hukum asal. Tidak boleh menjawab atau tidak ada syariat menjawab iqamah sebagaimana syariat menjawab azan. Alhamdulillah ini khilaf. Tapi berikut ini intinya disepakati untuk azan. Azan sepakat karena dalilnya jelas. An Abi Sa'idin anna an-nabiyya qala idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muazzin. Apabila kalian mendengar nida, seruan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Wa an Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzin
Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila muazzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka hendaklah di antara kalian mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian apabila muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Apabila muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, hayya 'alas shalah. Kemudian apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka dia menjawab la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah, sampai billah. Tidak ada tambahan al-azim. La haula wala quwwata illa billah. Summa qala, kemudian bila muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, qala, maka dia menjawab la haula wala quwwata illa billah, sama sampai billah. Summa qala Allahu akbar, Allahu akbar. Qala Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian apabila muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkannya, menjawab muadzinnya dari hatinya, ikhlas maksudnya ya, ikhlas dari hatinya semata-mata karena Allah, niscaya dia akan masuk surga. Niscaya dia akan masuk surga. Thayyib. Di sini ada beberapa kasus ya, atau beberapa faedah bahwasanya ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, itu menjawabnya apa? La ilaha illallah. Titik. Gak ada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang urusan nanti. Nah, Muhammadur Rasulullah. Salah, tapi cukup la ilaha illallah. Sampai di situ aja. Kemudian yang kedua, ketika muadzin mengajak ya, muadzin mengajak. Yang sebelumnya kan pujian Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan isinya pujian kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu baru ajakan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kan gitu. Ayo menuju salat. Ayo menuju kepada kemenangan. Allah mensifati salat berjamaah itu sebagai kemenangan. Baik. Apa makna la haula wala quwata illa billah? Apa makna la haula wala quwata billah? La haula wala quwata illa billah. Kalau kita mengetahuinya dan merenungkannya, maka kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Makna la haula wala quwata illa billah, ketika kita mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, la haula wala quwata billah. Maknanya, wahai antum yang menyeru kami menuju salat. Sesungguhnya saya ini tidak dapat memenuhi panggilanmu kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Itu maksudnya. Yaitu seolah-olah dia ini ketika dipanggil untuk menyaksikan sholat berjamaah, dia berlepas diri dari kekuatan yang dimilikinya. Dia berlepas diri dari daya dan kekuatan dan kemampuan yang dia miliki. Dan dia hanya bergantung dengan pertolongan, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari awal sudah hadir ketundukan hati. Ya, sudah hadir ketundukan hati, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya berangkatnya dia ke masjid itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maksudnya hadir. La haula wala quwata illa billah. Nah, makanya hadirkan seperti itu ketika kita bilang la haula wala quwata illa billah, bahwasanya saya ini tidak mungkin sanggup hadir memenuhi panggilan Allah salat berjamaah kecuali dengan pertolongan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Faman qala misla ma yaqulul muadzin. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, au qala indal hay'alatain, atau ketika hay'alatain, dua hay'alah,
yaitu hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Au jama'a bainal hay'alah wal hauqalah faqad asaba insyaallah. Atau dia menggabungkan antara hay'alah dan al hauqalah, maka dia telah tepat, ya, maka dia semua benar insyaallah. Artinya begini, artinya ini beberapa cara ketika menjawab azan. Jadi seorang boleh menjawab azan seperti muadzin, sebagaimana hadis yang pertama. Seperti muadzin persis, sebagaimana muadzin. Ya hayya 'alas shalah, ya hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, ya hayya 'alal falah. Itu maksudnya. Hadis kedua, ini termasuk cara yang kedua. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, dia membaca apa? Hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Cara yang ketiga itu menggabungkan dua-duanya. Cara yang ketiga menggabungkan dua-duanya. Hayya 'alas shalah, jawabannya hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Ini makna ucapan beliau dalam tulisan ini. Jadi beliau mau menjelaskan kepada kita untuk menjawab muadzin itu berdasarkan hadis-hadis ini ada 3 cara. Yang pertama, persis seperti yang diucapkan oleh muadzin, persis dari awal sampai akhir. Dalilnya hadis yang pertama. Cara yang kedua adalah ketika hay'alah menjawabnya dengan hauqalah. Entah. Hay'alah dibalas dengan hauqalah. Dalilnya adalah hadis yang kedua. Cara yang ketiga menggabung hay'alah dengan hauqalah. Menggabung hayya 'alas shalah dengan la haula wala quwata illa billah. Naam. Fa idza fariqal muadzinu minal adzani awil iqamah. Apabila muadzin telah menyelesaikan azan atau iqamahnya. Wa ajabahu sami'. Sekali lagi beliau menyebutkan iqamah di sini karena beliau condong kepada pendapat bahwasanya iqamah sama dengan azan. Sama-sama disyariatkan menjawabnya. Menjawab iqamah juga sama. Makanya beliau sebut di sini. Wa ajabahu sami', maka apabila muadzin sudah selesai dan orang yang mendengar menjawab seperti cara-cara yang kita sebutkan tadi. Qala ba'dal faragi ma ya'ti fil hadisaini. Lalu dia membaca yang terdapat pada 2 hadis berikut ini. Yang pertama, An Abdullah bin Amr annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang mereka ucapkan. Summa sallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat untuknya dengan 1 kali solawat itu sebanyak 10 kali. Summa sallallahu li al-wasilah, kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatu, sesungguhnya wasilah ini yaitu manzilah fil jannah, suatu kedudukan dalam surga. La tabagi li abdin min ibadillah, tidak berhak untuk siapapun dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap itu adalah aku. Faman sa'ala lil wasilah hadat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memintakan wasilah tersebut untukku, maka halal bagi dia syafaat. Dalam hadis ini menyebutkan ada 3 amalan yang dilakukan setelah selesai muadzin mengumandangkan adzannya. Ya, afan, ketika muadzin mengumandangkan adzan itu ada 3 amalan yang dikerjakan. Pertama, menjawab muadzin sebagaimana apa yang dia ucapkan.
Yang kedua, setelah selesai muadzin mengumandangkan adzannya, yaitu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Minimal Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang paling utama solawat Ibrahimiyah, yaitu solawat yang dibaca dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah memintakan wasilah untuk Rasul SAW. Jadi ada tiga, ya, tiga amalan yang kita lakukan ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan. Menjawabnya, kemudian setelah selesai azan bersolawat dan memintakan wasilah untuk Rasulullah SAW. Apa itu mintakan wasilah? Caranya adalah dengan doa di bawah ini, hadis berikutnya. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'un nida. Barang siapa setelah mendengarkan azan dia membaca, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca doa berikut ini, Allahumma, ya Allah, Rabb dari seruan yang sempurna ini, Rabb pemilik azan ini, dan Rabb dari salat yang ditegakkan ini, berikanlah untuk Muhammad wasilah dan fadilah. Nah, ini inti doanya. Berikanlah, inilah permohonan kita kepada Allah, wasilah untuk Nabi Muhammad. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Wa ba'ashu maqaman mahmudan, dan bangkitkanlah dia berada dalam kedudukan yang mahmud, yang terpuji, yang tinggi, yang engkau janjikan untuknya. Maka kata Rasul, fadilahnya adalah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Bagusnya di koma itu ya, ada komanya ya, biar enggak kecampur. Anak khawatir nanti doanya sampai di sini nanti antum ya. Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Enggak, doanya sampai di sini aja. Wa'atta, titik. Wa'atta. Nah, kita terhindar. Anak khawatir terhindar dari birahmatika, ya arhamar rahimin, terhindar dari itu, antum malah baca ini nanti khawatir anak. Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Ini antum tandai sampai wa'attah. Nah, inilah doa permohonan wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita selesai adzan baca ini selawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah, dan seterusnya. Atau lebih sempurna selawat untuk tasyahud itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus setelah itu baca ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah, dan seterusnya sampai akhir. Wallahu ta'ala alam. Faidah tambahan, yustahabbu lil muslim al-iksar minad du'a'i bainal azani wal iqamati fa inna du'a hina idzin mustajab. Tambahan, dianjurkan bagi seorang muslim itu memperbanyak doa antara azan dan iqamah, karena sesungguhnya doa ketika itu antara azan dan iqamah mustajab, dikabulkan. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamati. Doa yang dilakukan, doa itu tidak ditolak yang dilakukan di antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Banyak lafaz-lafaz yang lain semakna dengan ini menunjukkan kandungannya menjelaskan bahwasanya doa yang dilakukan antara azan dan iqamah tidak ditolak. Artinya apa? Dikabulkan. Jadi kalau setelah azan, setelah doa tadi, kemudian sholat sunnah, setelah sholat sunnah, maka gunakan waktu tersebut memperbanyak doa. Allah ta'ala alam bisawab. Baik. Berikutnya pelajaran baru. Mungkin ada yang bertanya sebelum pelajaran baru ini. Wadah semua. Baik. Ma yustahabbu lil muadzin. Yang dianjurkan bagi muadzin. Sebelumnya kita jelaskan tentang fadilah bagi muadzin. Fadilah yang besar bagi muadzin. Maka bagi dia fadilahnya diberikan secara sempurna bila dia juga menyempurnakan adab-adab tersebut, adab-adab berikut ini di dalam adzannya. Apa saja?
Kata beliau, yustahabbu lil muadzin an yattasifa bis sifatil atiyah. Dianjurkan bagi seorang muadzin itu bersifat dengan sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, an yabtaghiya bi adzanihi wajhallah. Ini syarat pertama, syarat yang paling utama. Hendaknya dia dengan adzannya tersebut mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'khud alaihi ajra, dan tidak mengambil upah atasnya. Fa'an Utsman bin Abil As qala qultu ya Rasulullah ij'al li imama qaumi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam bagi kaumku. Qal anta imamuhum, engkau adalah imamnya. Waqtadi bi ad'afihim, dan ikutilah yang paling lemah. Ikutilah yang paling lemah. Maksudnya jadikanlah kebijakan-kebijakanmu itu yang menjadi ukuran adalah yang paling lemah. Yang paling lemah. Sebab kalau ini sudah berlaku bagi yang lemah, maka yang kuat mudah mengikuti. Tapi kalau kebijakan yang jadi ukuran itu yang kuat, maka yang lemah tidak mungkin bisa mengikuti. Maka beliau memerintahkan agar kebijakan-kebijakan pemimpin yang ditetapkan itu ukurannya adalah yang lemah. Wattakhid mu'addinan la ya'khud ala adanihi ajran. Dan jadikanlah seorang muadzin itu adalah yang tidak mengambil upah dari azannya. Ini sebenarnya masalah besar ya, masalah panjang sebenarnya. Namun hadis ini memang pada asalnya tidak boleh seorang ketika azan niatnya tujuannya adalah menjadikan azan itu pekerjaan dia, menjadikan azan itu suatu mata pencahariannya untuk dia. Tapi beda lagi urusannya kalau dia memang ditunjuk, dipilih dan difokuskan untuk hal tersebut. Itu beda lagi karena sifatnya ini adalah waktu, sifatnya ini adalah berkaitan dengan kewajiban dan hak. Berkaitan dengan kewajiban dan hak. Ini panjang nanti urusannya ya, ini panjang umumnya ini. Berkaitan dengan kewajiban dan hak. Ini beda dengan sifatnya orang yang relawan dengan sifatnya orang yang diikat. Ya. Orang yang diikat itu dia itu terkena kewajiban. Karena ikatannya bukan cuma azan saja, dia punya ikatan waktu. Dia punya ikatan waktu dengan pengelolanya. Artinya kalau dia tidak dengan sengaja tidak menepati janjinya, tidak menepati MOU-nya, maka dia berdosa. Bukan karena dia tidak azan, tidak, tapi karena dia tidak menepati kewajibannya. Oleh karena itu yang model seperti ini, di mana ada kewajiban, di situ ada hak. Ini beda lagi. Beda dengan yang sifatnya relawan, tidak ada ikatan apa-apa. Nah, yang seperti ini yang yang masuk dalam hadis tersebut memang tidak boleh dia datang semata-mata untuk ajar, Tapi sekali lagi untuk seorang memang yang ditunjuk dan di situ ada MOU, ada ikatan, sifatnya ikatan, maka dia berhak untuk mendapatkan sebagaimana kewajibannya dia memiliki hak, ya kan? Di mana ada kewajiban di situ ada hak. Ini sudah lumrah, sudah umum. Yang kedua, an yakuna tahiran minal hadatsain lima marra fi ma yustahabbu lahul wudu. Hendaknya dia dalam keadaan suci dari dua hadas. Ini hukumnya sunnah dan dianjurkan. Ketika azan dia suci dari dua hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, an yakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Hendaknya dia berdiri dan menghadap kiblat. Qala Ibnul Munzir, al-ijma' ala anna al-qiyam fil azan min as-sunnah li'annahu ablaq fis sama'. Ijma' para ulama bahwasanya berdiri untuk azan itu adalah termasuk sunnah karena lebih dengan berdiri akan lebih keras suaranya, lebih sampai kepada pendengaran. Wa anna minas sunnah yastaqbilul qiblah bil azan, dan ijma' juga termasuk sunnah yaitu menghadap ke arah kiblat ketika azan. Zalika anna muadzini Rasulillah, hal ini karena para muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu semuanya mengumandangkan azan dalam keadaan menghadap kiblat. Yang keempat,
an yaltafita bi ra'si wa nuqi yaminan inda qawli hayya 'alas shalah wa shimalan inda qawli hayya 'alal falah. Yaitu menolehkan, ya, mengarahkan kepala dan lehernya ke kanan ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Ini di antara sunnah. Ketika membaca hayya 'alas shalah, menghadapkan apa tadi? Wajahnya dan lehernya. Menghadapkan wajahnya dan lehernya. Jadi bukan cuma noleh, benar-benar noleh, ya kan? Karena wajahnya dan lehernya. Hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alal falah ke kiri. An Abi Juhaifah annahu ra'a Bilal yu'adzin qala faja'altu atatabba fahu hahuna wa hahuna bil adzan. Dari Abi Juhaifah bahwasannya saya melihat Bilal mengumandangkan azan. Dan kemudian Bilal mengatakan, dan aku terus mengikuti mulut dari Abu Hurairah ketika azan itu. Dan saya dapati mulutnya itu ke sini dan ke sini ketika azan. Maksudnya ke sini, ke kanan dan ke kiri. Nah, ini maknanya dalam riwayat yang lain disebutkan ketika hayya 'alas shalah ke kanan dan ketika hayya 'alal falah ke kiri. An yudkhila isba'aihi fi udhunayhi. Yang dianjurkan yang kelima adalah hendaknya muadzin itu ketika azan yaitu memasukkan dua jarinya ke dalam telinganya. Masukkan ya, Mahmudi, masukkan. Bukan megang. Masukkan, benar-benar dimasukkan. Bukan ini ya, bukan ditutupi. Bukan tutupi begini, tapi memasukkan jarinya. Paham tak? Ra'aitu Bilalan yu'adzin wa yadhur. Aku melihat Bilal mengumandangkan azan dan dia berputar-putar. Wa yudbi'u fahu hahuna wa huna. Dan aku mengikuti mulutnya yang ke sana dan yang kemari. Wa isba'ahu fi udunaihi. Dan dua jarinya ada di dalam telinganya. Dua jarinya ada yang masuk ke dua telinganya. Yang keenam, yang terakhir. An yarfa'a sautahu bin nida. Mengeraskan suaranya di dalam azan. Ketika azan hendaknya mengeraskan suaranya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Sesungguhnya tidaklah mendengar sejauh suara muadzin, tidak jin, tidak manusia dan apapun itu, melainkan semuanya kelak akan menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat. Oleh karena itu disyariatkan boleh menggunakan pengeras suara dan bukan bid'ah. Makanya bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, ya, yang pendorongnya ada di zaman Rasul SAW untuk melakukannya dan tidak ada penghalangnya, tapi tidak dilakukan. Kemudian apabila dilakukan maka itu bid'ah. Perhatikan, ketika sesuatu pendorong melakukannya ada di zaman Rasulullah dan tidak ada penghalang untuk melakukannya, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah, kemudian dilakukan di zaman ini, maka itu bid'ah. Oleh karena itu apabila tidak terkumpul ini maka bukan bid'ah. Jadi kalau ada pendorongnya ada, tapi ada penghalangnya untuk melakukannya, maka apabila dilakukan di zaman ini ketika penghalangnya nggak ada, maka boleh. Contoh pengeras suara. Pendorongnya ada nggak untuk mengeraskan suara? Ada. Kenapa? Dalil-dalilnya semua jelas. Bahwasanya hendaknya muadzin mengeraskan suaranya. Tapi penghalangnya ada nggak untuk melakukannya? Ada. Apa itu? Karena nggak ada alat-alat canggih seperti zaman ini. Di antara pendorong yang lain apa? Para muadzin Rasulullah itu kalau mau adzan naik ke tempat-tempat yang tinggi. Karena memang tujuan untuk mengeraskan suara. Tapi untuk membuat speaker seperti ini, pengeras suara ini, ada penghalangnya nggak ada. Kenapa? Memang tidak ada alatnya. Oleh karena itu ketika penghalang itu tidak ada dan memang sudah diciptakan di zaman ini, maka itu bukan bid'ah. Bid'ah itu kalau pendorong melakukannya ada, penghalangnya tidak ada, tapi tidak dilakukan, ya. Kemudian dilakukan di zaman ini setelah beliau wafat, maka itulah bid'ah. Banyak sekali contohnya.
Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang dapat disampaikan oleh Sultan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.